Presiden Prabowo Subianto tiba di Sumatera Barat pada Rabu, 17 Desember 2025, dalam rangka meninjau penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Prabowo yang baru saja melakukan kunjungan ke Aceh dan Sumatera Utara, kembali berkunjung ke Sumatera Barat untuk kedua kalinya dalam 2 minggu terakhir. Kedatangan Presiden disambut oleh sejumlah pejabat di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Setelah tiba, Presiden Prabowo langsung menuju Markas Komando Daerah Militer, Kodam, Sumatera Barat untuk menggelar rapat terbatas. Dalam rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut, hadir sejumlah menteri dan pejabat tinggi, termasuk Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BIN M. Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta pejabat lainnya. Rapat ini diadakan untuk membahas langkah-langkah percepatan penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat. Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya pemulihan yang cepat dan terkoordinasi antara instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya. 3 hari sebelumnya, Presiden juga telah mengunjungi Aceh untuk ketiga kalinya, dan Sumatera Utara untuk kedua kalinya, dalam rangka memantau kondisi pasca bencana di daerah tersebut. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan bahwa dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk mengunjungi 3 kabupaten terdampak bencana di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung situasi di lapangan dan memastikan bantuan serta upaya pemulihan berjalan dengan lancar. Selain itu, Presiden juga akan meninjau berbagai titik yang terdampak bencana, termasuk lokasi pembangunan hunian sementara, titik pengungsian, dan titik pembangunan jembatan, untuk memastikan agar proses pemulihan infrastruktur dapat berlangsung dengan cepat. Prabowo juga dijadwalkan untuk meninjau upaya pemulihan pasca bencana, dengan fokus pada percepatan pembangunan hunian sementara untuk para korban, serta pemulihan jalur transportasi yang rusak akibat longsor. Presiden berharap, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat yang terdampak bencana dapat segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan kondisi di lapangan dapat segera pulih. Dalam kesempatan ini, Prabowo menekankan pentingnya kerjasama antara TNI, Polri, dan seluruh unsur pemerintah dalam penanganan bencana, agar setiap langkah yang diambil dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat yang terdampak. Sebagai bagian dari upaya pemulihan, pemerintah juga akan memastikan bahwa seluruh kebutuhan dasar masyarakat, seperti makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara, dapat terpenuhi. Selain Presiden Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, M. Herindra, serta sejumlah menteri terkait. Kehadiran pejabat-pejabat ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggulangi bencana dengan pendekatan yang terkoordinasi dan efektif. Sebagai informasi, sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mencatat jumlah korban bencana yang cukup besar di beberapa wilayah Sumatera Barat. Hingga saat ini, lebih dari 1.000 jiwa dilaporkan meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor yang melanda, dengan ratusan lainnya masih hilang. Oleh karena itu, upaya pemulihan dan bantuan darurat menjadi prioritas utama dalam kunjungan Presiden kali ini. Kunjungan ini juga menunjukkan perhatian besar dari pemerintah pusat terhadap kondisi bencana di Sumatera Barat. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, serta pihak terkait lainnya, diharapkan pemulihan bencana dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, serta meringankan beban masyarakat yang terdampak. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.